Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah hari ini sehat ya. Oke, sehat semuanya anak-anak semuanya. Pelajaran kita hari ini kita bertemu kembali yaitu pelajaran tematik, yaitu pelajaran tematik belajar subtema 2 ya, tema 2 subtema 2 ya. Insya Allah kita selesaikan sampai subtema 4 ya, masuk pada macam-macam benda yang di sekitar kita. Kita belajar bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Nah semuanya, pelajaran hari ini kita akan belajar macam-macam benda di sekitar kita. Sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kita mau belajar macam-macam benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Oke. Yang pertama kita akan belajar benda padat ya. Benda padat dan sifat-sifatnya. Benda padat dan sifat-sifatnya. Ada bacaan di buku kita yaitu bahwa ada bacaan ya kaitan dengan benda padat. Apa itu? Yaitu simpe. Tahu anak-anak simpe? Simpe itu biasanya kalau kita kenal adalah hula hoop ya. Hula hoop itu untuk permainan anak-anak. Kita olahraga kemudian anak-anak menggerakkan badan, simpenya akan mengelilingi atau memutar ke tubuh anak-anak semuanya ya. Simpe itu termasuk benda padat ya. Simpe itu benda padat. Simpe ketika dipindahkan dari tempat, kita langsung di atas meja, di bawah meja, di atas lemari, di depan lemari, maka simpe bentuknya akan tetap tidak berubah. Nah, yaitu salah satu sifat benda padat itu tidak berubah atau bentuknya tetap. Juga ukurannya tetap. Kalau ukurannya 1 kilo ya ada 1 kilo, kalau ukurannya 2 kilo ya 2 kilo. Kemudian bentuk benda padat akan tetap meskipun dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, benda padat di sekitar kita banyak. Ada batu, ada kayu, ada almari, ada apa lagi? Banyak anak-anak bisa menyebutkan macam-macam benda padat yang ada di sekitar kita ya. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Tahu anak benda cair? Benda yang wujudnya cair. Nah, apa contohnya? Minyak goreng, ada kecap, ada sirup, itu semua benda cair. Nah, ada anak-anak pernah kalau bermain di tempat temanmu, ya anak-anak minum jus ya, jus. Ada cerita begini, Lucy dan Tina bermain di tempat Kinan ya. Di tempat Kinan ya, Kinan menghidangkan jus kepada teman-temannya ya. Kinan menempatkan jus atau menempatkan jus mangga di dalam botol ya. Jus mangga termasuk benda apa? Benda cair. Benda cair itu membutuhkan tempat ya. Tempat benda cair apa? Ada botol, ada gelas, ada ceret. Kalau benda cair itu tidak ada tempatnya, maka akan tumpah, akan melebar kemana-mana ya. Kalau air tumpah di rumah kita, maka tempat rumah kita akan penuh dengan air ya, akan bahaya ya. Nah, benda cair itu berubah-ubah. Nah, kalau ditaruh di botol maka bentuknya seperti botol, kalau ditaruh di gelas maka bentuknya seperti gelas. Kalau kita di kamar mandi, di bak itu ada air, bentuknya seperti bak mandi. Jus mangga juga bisa dituangkan dalam gelas ya. Ketika menuang itu menaruh memindahkan dari tempat ke tempat lain namanya menuang. Menuang itu posisi yang dituangkan harus lebih tinggi ya dari gelasnya. Nah, berarti apa? Berarti benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Sifat-sifat benda cair tadi sudah disebutkan Ustaz, dari mengikuti tempatnya, kemudian mengalir dari tempat satu ke tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Kalau tidak ada tempatnya dia akan tumpah kemana-mana ya. Benda cair juga punya menekan ke segala arah. Yang berikutnya, benda cair juga bisa mengalir di tempat yang celah, yang kecil, lubang kecil pun bisa dia mengalir.
anak semuanya. Nah, itu anak-anak benda cair. Ya, coba kita baca, ada bacaan ya. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda. Ya, ada benda yang berukuran besar, ada juga benda yang berukuran kecil. Benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Ada juga benda yang permukaannya halus, ada juga benda yang permukaannya kasar. Bentuk benda ada yang tetap, juga ada yang berubah-ubah. Nah, bentuk baku akan selalu tetap. Bentuk baku akan selalu tetap. Ya, wadah yang berbeda tidak mempengaruhi bentuk benda baku. Saya ulangi, wadah yang berbeda tidak merubah, tidak mempengaruhi bentuk baku. Sedangkan bentuk cair, ya, benda cair itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, yang ketiga kita belajar benda gas. Bacalah teks berikut ini, anak-anak. Permainan estafet bola menggunakan bola besar. Bola adalah benda padat yang berbentuk bulat. Ya, bola benda padat yang berbentuk bulat. Bagian dalam berisi udara. Ya, kalau nggak ada udaranya Pak, pes ya, nggak bisa bermain, maka diisi dengan udara supaya bisa bulat dan nanti bisa untuk bermain ya. Bola bersifat lentur ya, bola bersifat lentur. Ya, kalau dipukulkan maka dia akan mantul. Bola dapat dibuat dari bahan karet dan juga bisa terbuat dari bahan plastik. Ada bola karet, ada bola plastik. Ya. Bola digunakan untuk permainan anak-anak seperti bola sepak, bola voli, dan bola basket. Anak-anak yang saya cintai. Nah, kemudian berikutnya ada sifat-sifat benda gas. Anak-anak berikutnya adalah sifat-sifat benda gas. Benda gas itu terdapat di segala tempat. Di ruangan ini ada gasnya, di kamar kita ada gasnya, di dalam mobil ada gasnya, kita bermain di halaman rumah ada gasnya, kalau kita sekolah di kelas ada gasnya, di luar kelas ada gasnya. Kemudian gas itu mengisi ruangan yang ditempati, mengisi ruangan ya, semua terisi. Nah, kemudian gas juga bisa menekan segala arah. Contohnya kalau ada anak-anak main balon ya, anak-anak meniup balon, itu tiup terus, apa yang terjadi anak-anak kira-kira? Akan meledak, ya, akan meledos, akan meledak balon itu karena apa? Tertekan oleh udara. Kemudian ya, gas juga memiliki massa dan berat ya. Semakin banyak maka semakin berat ya, anak semuanya. Nah, dari yang pertama ada benda padat, kemudian benda cair dan benda gas. Ustaz simpulkan dari beberapa keterangan tadi. Benda padat itu bentuk dan ukurannya tidak berubah. Bentuk dan ukurannya tidak terpengaruhi oleh tempat atau wadahnya. Dan yang kedua adalah benda cair. Ya, benda cair bentuk dan ukuran mengikuti wadahnya. Ya, benda cair mengikuti wadahnya. Benda cair menekan ke segala arah, bisa menekan. Jadi kalau air banyak bisa menekan. Ukuran benda cair tetap ya, tidak berubah walaupun wadahnya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah benda gas ya. Bentuk dan ukuran benda gas itu tidak tetap, bisa mengembang ya. Kalau balon itu dipanaskan maka dia akan mengembang dan balon itu akan meledak. Tapi kalau balon itu yang dingin juga bisa kempes ya, tapi bisa mengembang, bisa mengecil. Itu sifat benda gas.
anak-anak semua yang dirahmati Allah. Yang terakhir, padat, gas, cair. Padat, gas, cair. Padat, gas, cair. Benda padat bisa berubah cair. Nah, juga benda padat bisa berubah gas, benda cair juga bisa berubah menjadi gas. Ini namanya perubahan wujud. Bisa kita tambahkan ya perubahan wujud. Ya, kalau anak punya es krim bentuknya adalah padat. Apabila es krim itu berubah menjadi cair, namanya apa? Mencair. Jadi es krim padat menjadi cair, namanya mencair. Nah, begitu pula dari cair menjadi padat. Nah, cair bisa menjadi padat. Kayak ibu, kalau mama kita atau ibu-ibu kita membuat es di freezer kita, di freezer di rumah, itu air dikasih tempat di plastik, dimasukkan di freezer, akan menjadi apa? Menjadi es, jadi cair menjadi beku, namanya apa? Membeku. Nah, begitu pula anak-anak, dari cair bisa juga menjadi gas, ya. Dari cair menjadi gas. Kalau cair menjadi gas, namanya menguap, ya. Menguap. Kalau ibu-ibu memasak air, ya, kemudian menguap. Kalau nggak kompornya dimatikan, maka akan habis airnya, menguap. Jadi dari gas juga bisa berubah menjadi cair, namanya apa? Mengembun. Dari gas menjadi air, namanya mengembun. Nah, begitu pula anak-anak, dari padat menjadi gas menjadi padat. Gas menjadi padat menjadi gas, itu namanya manyublim, ya. Manyublim ya. Anak-anak semuanya, itu yang Ustadz sampaikan pada pelajaran kali ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu bermanfaat, dan tentunya anak-anak baca pelajaran ini akan kembangkan ilmu pengetahuan ini, ya. Demikian, dan kemudian tugasnya nanti anak-anak bisa mengerjakan di Google Form yang Ustadz kirim. Anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita kasih dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.